Dari saya Nur Simatupang, salam kompak, kreatif, planter, miller, trainer, dan farmer Indonesia. Kali ini di edisi pembinaan calon planter miller generasi muda, generasi Pagi, luar biasa, tetap semangat. apa kabar? Luar biasa, fantastis, miller memang keren, keren. Siapa kita? Miller handal Indonesia. Sikap berangkat! Hurra, hurra, hurra. Gambar apa ini? Gambar cara pemisahan untuk pengambilan sampel nut, coach. Tunggu. Suara apa itu? Suara sterilizer, coach, yang lagi membuang uap. Kok sumber tenaganya? Dari boiler, coach. Lihat BPP. Iya, coach. Kamu paham boiler? Belum, coach. Nah, kalau kayak gitu, kau buat video tugas dengan komponen utama pada boiler dan bagaimana fungsi serta cara kerjanya. Siap, coach. Ya, kalau orang awam sering nanya saya itu suara apa, coach? Kenapa bunyi suaranya begitu? Dari sterilizer. Terus selanjutnya capek. Ya, kau buatkan videonya, judulnya komponen utama pada boiler dengan fokus komponen utama, fungsi kerja, dan segala detail yang bisa kau sampaikan sehingga bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya pelajar ya. Oke, come on, Ceh. Oke. Salam kompak kreatif Miller Indonesia. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rahman Manik, alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya merupakan murid bimbingan dari Coach Edward Simatupang. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Coach Edward Simatupang yang telah membimbing saya dalam pembuatan tugas video ini. Nah, pada pembahasan video kali ini, saya akan membahas apa itu boiler dan apa saja komponen utama pada boiler dan bagaimana cara kerjanya. Mari saksikan video berikut ini. Salam Miller Indonesia. Apa itu boiler? Boiler adalah sebuah alat konversi energi yang mengubah air menjadi uap dengan cara pemanasan terus-menerus. Dan bagaimana prinsip kerjanya? Pada dasarnya, prinsip kerja boiler adalah memanaskan air hingga mencapai titik didihnya, sehingga air menjadi uap atau steam. Boiler di pabrik pengolahan minyak kelapa sawit umumnya digunakan sebagai produksi steam untuk dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dengan menggunakan bahan bakar fiber dan cangkang yang berasal dari sisa-sisa proses pengolahan minyak sawit. Steam disalurkan ke turbin untuk memutar rotor wheel pada turbin, dan sisa steam digunakan untuk pengolahan seperti
perubusan TBS, menaikkan temperatur di stasiun pres dan klarifikasi, menurunkan kadar air di karnel silo atau stasiun karnel, dan menaikkan temperatur di oil storage tank. Tim pada boiler digunakan untuk memutar turbin. Turbin memutar generator. Generator menghasilkan energi listrik. Energi listrik digunakan untuk menghidupkan mesin-mesin produksi. Sisa produksi fiber dan cangkang dijadikan sebagai bahan bakar boiler. Nah, pada video kali ini, mari kita mengenal apa saja komponen utama pada boiler, bagaimana fungsinya dan cara kerjanya. Simak video berikut. Dimulai dari electric feed water pump. Mesin ini berfungsi untuk mengisi air ke dalam boiler menuju upper drum atau steam drum. Biasanya jenis pompa yang digunakan ialah pompa multi-stage yang mampu melawan tekanan kerja dari boiler tersebut, sehingga tidak terjadi tekanan balik ketika pompa beroperasi. Automatic water control valve berfungsi untuk membuka dan menutup aliran air yang dipompakan oleh feed water pump. Cara kerja alat ini menerima sinyal dari transmitter yang sudah terpasang pada upper drum. Jika level air pada upper drum kurang dari level yang sudah disetting, valve ini akan membuka hingga air akan mengalir. Dan jika level air di dalam upper drum melebihi level yang sudah disetting, maka valve ini akan menutup secara otomatis. Mowbray berfungsi untuk mengontrol level air pada upper drum secara otomatis. Mowbray bekerja dengan menggunakan pelampung untuk mengukur level air dalam upper drum. Pelampung tersebut memberi sinyal ke automatic water control valve jika air di upper drum kurang dari level yang telah disetting. Upper drum atau steam drum yang berbentuk tabung berada di bagian atas boiler, yang berfungsi sebagai tempat penerimaan air dan pembentukan uap. Level air pada saat beroperasi berkisar 50-55%. Lower drum atau mud drum berfungsi untuk menampung air dari steam drum atau upper drum untuk selanjutnya disalurkan ke riser tube dan header. Sesuai namanya, mud drum juga menampung endapan-endapan yang terikut ke dalam air. Induced draft fan atau IDF berfungsi membuat aliran gas panas dalam boiler dengan cara menghisap gas panas hasil pembakaran di dalam ruang bakar atau furnace agar terjadi sebaran panas yang merata ke seluruh tub yang ada di dalam boiler, sekaligus untuk menghindari terjadinya backfire. Forced draft fan atau FDF berfungsi sebagai pemasok utama udara ke dalam furnace. Biasanya udara masuk lewat bawah furnace atau fire grate. Full feeder fan berfungsi sebagai pendorong bahan bakar ke dalam furnace. Diharapkan bahan bakar dapat terdistribusi merata di seluruh fire grate. Secondary air fan berfungsi sebagai pembuat aliran udara di dalam furnace menjadi aliran cyclone, sehingga bahan bakar dapat terbakar dengan sempurna.